Halo semuanya, selamat datang. Coba deh, jujur aja, capek nggak sih sama cara-cara lama buat narik siswa baru yang kayaknya makin hari makin nggak ngefek? Hari ini, kita bakal bongkar tuntas sebuah panduan keren soal pemasaran digital khusus buat institusi pendidikan. Kalau Anda mau pendaftaran siswa baru itu banjir sepanjang tahun dan benar-benar jadi yang terdepan, nah Anda sudah di tempat yang pas banget. Yuk, kita jujur-jujuran sebentar. Tumpukan brosur yang mahal itu, spanduk di pinggir jalan, masih beneran ngasih hasil yang sepadan nggak sih sama biayanya? Panduan yang kita bedah hari ini nunjukin sebuah pergeseran fundamental. Calon siswa dan orang tua mereka sekarang itu ngambil keputusan secara online. Jadi, cara lama itu bukan cuma kurang efektif, tapi ya udah nggak cukup lagi. Oke, sekarang coba lihat perbandingan ini. Keren banget kan? Di satu sisi kita punya cara-cara yang, ya kita semua tahu lah. Iklan cetak, pameran pendidikan, promosi dari mulut ke mulut. Tapi di sisi lain, lihat deh. Ini realitas digital 2025. Pencarian di Google, interaksi di media sosial, dan reputasi yang dibangun di dunia maya. Pergeseran ini bukan lagi sekedar tren. Ini soal gimana caranya kita bisa bertahan. Dan yang lebih penting, berkembang pesat sekarang. Nah, slide ini nih kayaknya kena banget buat banyak dari kita. Gimana caranya sih beradaptasi sama platform baru kayak TikTok? Terus gimana caranya bikin konten yang bener-bener bikin orang berhenti scroll, bukan cuma pengumuman biasa? Gimana ngelola reputasi online pas satu ulasan jelek aja bisa nyebar cepet banget? Dan yang paling penting, gimana caranya biar sekolah kita kedengaran di tengah lautan kompetitor? Kalau ini semua kedengaran familiar, tenang, Anda nggak sendirian. Dan yang paling penting, ada solusinya. Jadi, gimana dong cara kita jawab semua tantangan tadi? Panduan ini memulainya dari pilar pertama, branding digital yang kuat. Ini bukan cuma soal logo atau warna sekolah ya, ini jauh lebih dalam. Ini soal ngebangun semacam karakter, cerita, dan jiwa sekolah Anda secara online. Tujuannya, biar tercipta persepsi positif yang nempel kuat di kepala audiens. Lanjut, pilar kedua yang krusial banget, website dan SEO. Anggap aja website itu etalase atau gerbang utama sekolah Anda di dunia maya. Tapi, apa gunanya punya gerbang super megah kalau nggak ada yang bisa nemuin? Nah, disitulah SEO atau Search Engine Optimization masuk. SEO ini yang mastiin sekolah Anda muncul paling atas pas orang tua ngetik sekolah terbaik di kota saya di Google. Penting banget kan? Pilar ketiga adalah media sosial yang strategis. Ini bukan lagi soal yang penting posting, nggak gitu. Ini soal milih platform yang pas. Mungkin Instagram buat pamerin kegiatan seru, Facebook buat bangun komunitas orang tua, atau bahkan TikTok buat nyentuh calon siswa yang lebih muda. Intinya adalah membangun komunitas yang hidup dan nyeritain keunikan sekolah Anda setiap hari. Dan ini nih yang penting banget. Coba lihat grafis ini. Semua pilar yang tadi kita bahas itu bukan kerja sendiri-sendiri. Mereka itu satu tim, satu mesin pemasaran yang saling nyambung. Branding, website, konten, media sosial, iklan digital, semuanya harus kerja bareng secara harmonis. Kalau satu bagian aja lemah, seluruh mesinnya bisa macet. Nah, sekarang kita sampai ke jantungnya. Ini semua kita lakuin bukan cuma biar kelihatan keren di dunia digital. Tujuannya itu hasil nyata. Janji dari panduan yang kita bedah ini adalah pendaftaran yang stabil sepanjang tahun. Coba bayangin deh, nggak ada lagi tuh panik pas musim PPDB datang karena mesin pemasaran Anda udah kerja 24/7 buat Anda di belakang layar. Ini dia hasil konkret yang bisa Anda dapatkan. Jangkauan Anda bisa meluas gila-gilaan, bahkan keluar kota. Anda bisa bangun citra sebagai sekolah pilihan yang diomongin di grup-grup WhatsApp orang tua. Dan yang terpenting, semua visibilitas online ini diubah jadi pendaftaran siswa baru yang terus-terusan ngalir. Ini bukan lagi soal bertahan, ini soal tumbuh pesat. Oke, kelihatannya rumit ya. Tenang, panduan ini menyederhanakannya jadi 3 langkah yang super praktis. Pertama, bangun dulu fondasi identitas digital Anda yang kokoh. Kedua, ceritain kisah ulik sekolah Anda lewat konten yang menarik, dan lakuin ini secara konsisten. Terakhir, yang ketiga, ukur hasilnya pakai data, terus perbaiki lagi. Ini siklus yang gak pernah berhenti, siklus pertumbuhan. Jadi, intinya apa sih dari semua ini? Ada 3 hal penting yang perlu kita pegang. 1. Digital itu udah bukan pilihan lagi, tapi keharusan, mutlak. 2. Pendekatan coba-coba atau asal-asalan nggak bakal berhasil. Anda butuh strategi yang jelas dan terintegrasi. Dan 3, yang paling bikin semangat, keberhasilan di dunia digital ini bukan untung-untungan. Semuanya bisa diukur, dianalisis, dan dicapai. Oke, sekarang Anda udah lihat peta permainannya. Anda udah paham potensinya. Anda tahu apa yang harus dilakuin. Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Anda punya playbooknya nggak? Punya buku panduannya?
Panduan langkah demi langkah, detail teknis, sampai contoh-contoh kasusnya. Karena ya, rencana permainan tanpa panduan detail itu cuma angan-angan, tapi dengan panduan yang kita bahas ini, itu bisa jadi kenyataan.